Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi di pagi yang insya Allah berkah ini di Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut bergabung belajar bersama. Terima kasih untuk pemirsa di rumah yang pasti lagi siap-siap untuk bersahur hari ini. Abi, apa kabar Abi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Lancar sejauh ini puasa kita ya Bi, alhamdulillah. Mudah-mudahan, insya Allah. Dan mudah-mudahan lancar juga pembahasan kita hari ini yang masih akan melanjutkan pembahasan tentang surah Al-Mujadalah. Kita akan mulai dari ayat 11 teman-teman. Dan banyak sekali tuntunan-tuntunan tentang akhlak, tentang hubungan yang harmonis, dan secara spesifik tentang bagaimana berperilaku dalam majelis, dalam proses untuk juga bersikap terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk-petunjuk lain yang akan kita bahas hari ini. Silahkan Abi dimulai uraiannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan bahas pertama firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang bagaimana seharusnya kita bercakap, percakapan-percakapan rahasia, hendaknya yang dipercakapkan adalah yang baik-baik. Jangan menyendiri kalau ada orang ketiga yang hadir, libatkan dia atau berizinlah padanya bahwa maaf saya ada pembicaraan khusus dengan ini. Alhasil tuntunan menyangkut bagaimana seharusnya uraian pembicaraan dengan teman sejawat. Kali ini uraiannya menyangkut bagaimana seharusnya kita menghadapi situasi di mana ada majelis yang kelihatannya sudah penuh. Sedangkan ada orang lain yang terhormat yang datang. Jadi ini kisahnya di hari Jumat ya Bi, katanya konteks turunnya ayat ya. Betul. Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya sedang berkumpul dan banyak orang gitu ya yang terlibat di majelis itu. Terus ada yang datang orang terhormat, boleh jadi sementara riwayat dia itu yang terlibat dalam peperangan Badar, yang punya jasa besar dalam hal ini. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unshudu, berdirilah atau bergeserlah sedikit supaya orang yang datang ini bisa juga duduk berdampingan dengan kalian semuanya. Satu hal yang kita ingin garis bawahi sebelum lanjut, bahwa tuntunan Islam itu mencakup segala sesuatu. Bukan hanya yang besar-besar menyangkut kewajiban percaya pada Allah dan percaya pada Rasul, tapi hal-hal yang kecil. Bahkan sampai kaki yang mana yang harus masuk ke kamar mandi dulu, kaki mana yang keluar, bagaimana kalau mau tidur, bagaimana kalau bangun tidur, makan, minum, tidur, bagaimana cara tidur, dan lain-lain sebagainya. Semua ada tuntunan-tuntunannya. Nah, di sini tuntunannya menyangkut bagaimana kalau ada orang terhormat yang datang ingin duduk, berikanlah dia kelonggaran untuk duduk. Di sini Allah berfirman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu. Dikatakan di sini bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk isyarat. Tidak harus dalam bentuk ucapan. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, tafassah. Tafassah itu dari kata fasih, lapang, berlapang-lapanglah. Sementara ulama berkata kata tak pada tafassahu karena ini dari kata fasaha berarti paksa-paksakan dirimu untuk berlapang. Memang sempit
Tetapi kalau mau memaksa-maksakan diri untuk berlapang-lapang, apalagi kalau mau berdiri, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu wa idza qila unshudu, dan kalau dikatakan kepadamu unshudu, nusyuz itu artinya tempat tinggi, yakni berpindahlah ke tempat yang tinggi. Memang boleh jadi berpindahnya ke samping, datar juga, tetapi ada isyarat bahwa upaya pindah untuk memberikan kesempatan tempat duduk kepada orang terhormat itu atau orang lain itu akan meninggikan derajat orang yang pindah. Jadi tidak difahami bahwa harus pindah ke tempat tinggi. Berpindah di sampingnya, memberi sedikit, itu sudah mengangkat seseorang ke derajat yang tinggi karena ketulusannya pindah itu. Jadi yang menjadi terhormat dengan memberikan tempat orang terhormat itu sesungguhnya adalah kita yang memberikan kelapangan, ya, Bi. Kita yang mengikuti aturan dan anjuran inilah yang sedang meninggikan diri kita sendiri. Karena kadang-kadang orang suka mikirnya, wah nggak adil gitu ya, kenapa kita harus ngasih tempat tertentu gitu. Padahal memang orang-orang ini layak dihormati. Tadi dalam salah satu riwayat yang berjasa dalam perang Badar. Kalau dalam Islam sendiri, Bi, itu orang-orang yang layak dihormati, itu sebetulnya ciri-cirinya seperti apa? Dan kenapa ada yang patut kita tinggikan gitu ya posisinya dalam konteks protokoler, saat dalam majelis dan seterusnya? Iya, orang yang berjasa, orang tua, itu harus dihormati. Orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan. Nah, karena itu di sini lanjutan ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat, meninggikan derajat orang yang beriman, tapi orang yang berpengetahuan itu ditinggikan berapa derajat. Ada orang beriman, sholat. Ada juga orang beriman, sholat tapi punya pengetahuan. Jelas yang memiliki pengetahuan, sholatnya paling tidak dari segi hukum akan jauh lebih benar daripada orang yang tidak memiliki pengetahuan. Abi tidak akan berkata bahwa ini hanya berkaitan dengan ilmu agama. Pada dasarnya orang yang berpengetahuan itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai pengetahuan. Hanya saja tentunya ada syarat-syarat yang berkaitan dengan siapa yang dinamai berpengetahuan. Salah satu di antaranya dia tahu dan mengamalkan tuntunan pengetahuannya. Dia tahu dan mengamalkan tuntunan pengetahuan. Kalau dia tidak mengamalkan, itu lebih buruk daripada yang tidak tahu tapi mengamalkan. Okay. Ya, jadi ada perbedaan derajat ya, Bi. Ada orang beriman dan beramal soleh, dan di derajat yang lebih tinggi ada yang beriman, beramal soleh, dan berilmu. Berilmu, melakukan pengajaran dan bermanfaat apa ilmu yang diketahuinya. Nah, betul. Kita akan bahas sesudah jeda berikut ini apa saja syarat-syarat ilmu yang dimanfaatkan dan kenapa derajatnya menjadi lebih tinggi daripada yang hanya beriman dan beramal soleh. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Ilmu bukan sekedar apa yang Anda peroleh dari proses belajar mengajar. Tapi ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan Anda menuju. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih bergabung belajar bersama di Tafsir Al-Misbah pagi ini. Tadi kita sudah mendengarkan uraian tentang bagaimana protokol pada saat berada dalam masjid, memberikan tempat pada orang-orang kita hormati, dan di akhir Abi menguraikan tentang tingginya derajat orang yang berilmu. Tetapi pengetahuan dan ilmu yang seperti apa? Ella ingat Abi, dulu sejak kecil diajarkan doa yang seringkali dibaca oleh Rasulullah.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Boleh diuraikan sedikit, Abi, tentang apa pentingnya ilmu dan kenapa harus bermanfaat? Ya, jadi sekarang begini, dalam agama itu ilmu dibagi dua. Dari satu sisi banyak pembagiannya. Ada ilmu yang hanya di otak. Ada ilmu yang di otak kemudian turun ke hati. Karena itu dikatakan ilmu bukan sekedar apa yang Anda peroleh dari proses belajar mengajar. Tapi ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan Anda menuju kebaikan. Itu ilmu. Karena itu semakin dalam ilmu seseorang, semakin mestinya semakin taat dan kagum dia kepada Allah. Bahkan Al-Quran menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut lagi kagum kepada Allah itu adalah ulama. Dalam konteks ayat ini adalah para cendekiawan, ilmuwan yang mengetahui banyak tentang fenomena alam. Dia sadar bahwa ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Ini pasti ada Tuhan yang maha kuasa, maha berpengetahuan, segala maha yang sempurna baginya. Jadi dia takut plus kagum. Itu arti khasyah. Dan itu bukan hanya orang-orang yang berilmu pengetahuan dalam bidang agama ya? Bukan. Semua, bahkan dalam konteks ayat ini, ilmu yang berkaitan dengan fenomena alam. Dengan gunung-gunung, dengan sungai, dengan binatang, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang derajatnya lebih tinggi kalau dia beribadah, kalau dia dekat pada Allah daripada orang yang tidak berpengetahuan. Berpengetahuan, mengajarkannya lewat lisan, tulisan, ataupun teladan gitu ya, Bi? Ya, itu cara tentu, memanfaatkan. Ya, betul. Abi teringat dulu waktu di pesantren, itu kita diajar dalam satu buku, diajarkan itu syair. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seorang yang berpengetahuan, yang tidak mengamalkan ilmunya, dia nyaris dapat terancam untuk tersiksa sebelum para penyembah berhala. Ya, karena para penyembah berhala boleh jadi tidak tahu. Betul. Tetapi ini sudah punya ilmu. Jadi demikian pentingnya pengamalan ilmu. Dan itu yang ingin digarisbawahi oleh ayat kita ini. Oke. Kita lanjutkan, Abi, ayat 12 dan 13. Ini ayat punya 12 pesan dan 13 yang lain. Ini, orang yang paham pasti akan menghormati Rasul. Nah, maka di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Kita kemarin berbicara tentang najwa, bisikan-bisikan. Ada orang-orang yang punya problema-problema pribadi atau keinginan untuk berbicara langsung pada Rasul. Dia datang mau bicara dengan Rasul, tapi permintaan terlalu banyak. Tidak mungkin semua dapat dilayani. Namun dalam saat yang sama tidak mungkin dihalangi. Maka turunlah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau berbicara, berbisik, menyampaikan problemamu yang kamu sembunyikan, yang kamu tidak mau orang tahu, menyampaikannya kepada Rasul untuk mendapatkan solusi, maka sebelum bertemu dan berbicara, hendaklah kamu memberikan sedekah. Sedekah itu bukan buat Rasul. Sedekah itu untuk kepentingan umum. Siapa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam anggap untuk diberikan. Ketika turun ayat ini, beberapa saat kemudian turun pembatalannya atau turun penjelasannya. Penjelasannya itu menyatakan di sini pada ayat berikutnya, dzalika khairun lakum wa athhar. Dengan memberikan sedekah itu lebih baik buat kamu dan lebih suci. Lebih baik buat kamu karena kamu mendapat ganjaran dari itu, dan lebih suci buat kamu karena hilang dari kamu sifat kikir. Lebih baik juga bagi para orang miskin karena dia mendapatkan materi itu, dan lebih suci juga hati mereka karena mereka tidak dengki kepadamu. Nah, tapi ini dibatalkan.
pada ayat berikutnya, "Asyfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqah." Apa kamu khawatir jatuh miskin akibat kamu memberikan sebelum berbicara dengan Rasul, memberikan sedekah? Baru dikatakan, kalau kamu tidak bisa melakukan itu, Allah menerima taubat kamu, maka laksanakanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Suatu hal yang menarik, mengapa sebelum tersebarnya perintah ini hanya satu orang yang melaksanakannya? Sayyidina Ali ya, radhiyallahu anhu. Betul. Itu menurut riwayat Sayyidina Ali sudah memberi sedekah pada saat sebelum bertemu dengan Nabi sesudah turunnya ayat ke-12 ini. Wajar Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali selalu bergaul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini untuk mengisyaratkan bahwa betapa banyak pun yang Anda dapat berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa mengimbangi jasa beliau. Itu sebabnya untuk berterima kasih kepada Allah, bukan kita yang diperintahkan oleh Allah berterima kasih kepadanya. Kita diperintahkan bersalawatlah, mintalah kepada saya, kata Allah, nanti saya yang mencurahkan. Karena kalau kamu wahai manusia secara bersama-sama tidak mungkin akan dapat membalas jasa Rasulullah. Karena apapun yang kita berikan, apalagi hanya dalam bentuk sedekah gitu ya, melalui beliau, itu tidak akan pernah cukup untuk menggantikan semua jasa beliau. Jadi sholawat pun itu bukan manusia yang memberikan, tetapi kita meminta kepada Allah untuk kemudian merahmati Rasulullah. Luar biasa teladannya di karena sini. itu dikatakan orang yang paling kikir itu adalah orang yang mendengar nama Nabi lalu tidak bersalawat. Kenapa kikir? Dia hanya diminta untuk mengucapkan. Betul. Kemudian bukan dia yang memberi, hanya minta pada Allah. Dan begitu dia minta, permintaannya itu diberi ganjaran oleh Tuhan. Jadi kikir sekali. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya sebelum menutup segmen ini, saya ingin kasih kesempatan kepada teman-teman yang pasti sudah punya banyak pertanyaan, ada rasa penasaran tentang uraian-uraian Abi tadi mengenai majelis, mengenai ilmu pengetahuan. Silahkan teman-teman, apakah ada? Ya, izin bertanya. Silahkan Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ella dan Abi Quraisy. Izin bertanya, saya dengan Ahmad Deni dari Jakarta. Izin bertanya Abi, dalam ayat ke-11 dijelaskan mengenai pentingnya menghadiri majelis ilmu. Dalam masa pandemi seperti ini, apakah dengan kita menonton dakwah melalui televisi atau media lain itu terhitung sebagai pengajian, sementara kita menyimak sambil melakukan pekerjaan rumah lain? Terima kasih Abi dan Bunda. Terima kasih Mas Denny, terima kasih pertanyaannya. Pasti banyak nih Bi yang menanyakan hal yang sama, yang biasanya rajin setiap hari ke majelis taklim. Tapi jangan dijawab dulu Abi, kita jeda sejenak dan kemudian kita akan kembali tetap di Tafsir Al-Misbah. Keengganan seseorang pergi hadir ke majelis taklim karena khawatir tertular atau menularkan pada orang lain, itu saja sudah dapat ganjaran. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih setia bersama Tafsir Al-Misbah, mendengarkan uraian-uraian dari Abi Quraisy Shihab. Tadi sebelum jeda ada pertanyaan dari Mas Denny dari Jakarta, dan saya yakin ini pertanyaan banyak di antara kita. Di masa pandemi tidak bisa datang langsung ke pengajian-pengajian dan mendengarkan, ikut belajar melalui media seperti yang kita lakukan pagi ini. Apakah dihitung pahalanya sama dengan pengajian, walaupun mungkin tingkat konsentrasinya Bi
nggak sepenuh hati pada saat hadir karena sambil mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Mungkin sama seperti teman-teman sekarang yang lagi nonton tafsir Al-Misbah Bi, tapi sambil sahur, menyiapkan makan untuk keluarga dan sebagainya. Bagaimana Abi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama begini, Tuhan tidak menyia-nyiakan amal baik seseorang. Itu prinsip. Tetapi kadar ganjarannya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Bisa jadi yang berkonsentrasi penuh sehingga memperoleh manfaat lebih banyak, mendapat ganjaran daripada yang konsentrasinya setengah-setengah. Namun demikian, karena ini adalah bagian dari amal soleh, maka pasti Tuhan tidak menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Tuhan tidak menghilangkan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, karena itu bisa jadi keengganan seseorang pergi hadir ke majlis taklim karena khawatir tertular atau menularkan pada orang lain, itu saja sudah dapat ganjaran. Betul. Jadi jangan khawatir. Saya bahkan secara pribadi tidak pernah memperhitungkan jumlah ganjaran. Apa yang saya perhitungkan mungkin terlalu sedikit. Saya memperhitungkan anugerah Tuhan yang besar. Silahkanlah, biarlah Allah yang menilai dan memberi lebih banyak daripada apa yang kita harapkan. Ya. Berprasangka baik bahwa kalau hanya mengandalkan ganjaran dari apa yang kita lakukan, mungkin pada akhirnya dapatnya jauh lebih kurang daripada apa yang sebetulnya dijanjikan dan akan diberikan Allah yang Maha Pemurah gitu ya Bi. Betul. Belum lagi tadi ikut menjaga kesehatan masyarakat, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu juga ada ganjarannya, amal solehnya insya Allah atas upaya-upaya itu. Semoga jelas ya Mas Denny. Saya ingin kasih kesempatan untuk satu penanya lagi teman-teman, silahkan yang ikut bergabung melalui video conference. Saya Saiful Huda dari Lampung Timur, Mbak. Dari Lampung Timur, Ya. Alhamdulillah ikut bergabung. Ya. Silakan Mas Saiful Huda. Ya, saya mau bertanya kepada Bapak Profesor, ada beberapa ayat dalam surat Al-Mujadilah yang membahas mengenai sedekah ataupun zakat. Bagaimana hukumnya jika kita hanya membayar zakat fitrah tahunan saja, tetapi untuk kewajiban infak zakat setiap bulannya hanya membayar seingatnya saja, Mbak? Oke, terima kasih Mas Saiful Huda. Ini ingetnya zakat fitrah Bi, soalnya biasanya rame-rame banyak diingetin sama majelis dekat rumah mungkin, tetapi yang sedekah atau mungkin zakat harta dan infaknya yang seharusnya juga anjurannya rutin gitu ya, dilakukan bukan hanya 1 tahun sekali, itu sering lupa. Bagaimana hukumnya Abi? Iya, jadi sedekah, zakat, kalau dari segi pengertian istilah agama, itu beda dari segi istilah hukum. Betul. Zakat itu wajib. Dikeluarkan setiap tahun atau setiap panen dalam kadar tertentu setelah waktu tertentu. Sedekah itu sebenarnya juga zakat dalam bahasa agama. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ketika Allah menggunakan kata zakat, maka tekanannya untuk menyampaikan pada kita bahwa itu penyucian jiwa dan harta. Ketika Allah menamakan yang wajib dikeluarkan itu sedekah, maka itu mengisyaratkan bahwa itu harus lahir dari ketulusan dan kebenaran hati. Tetapi dalam pengertian umum, sedekah itu tidak hanya terbatas pada uang. Tabassumka fi wajhi akika sedekah. Anda bermuka manis, senyum di hadapan saudara Anda, itu sedekah. Nah, jadi kita lihat, zakat wajib bagi yang mampu dan memenuhi syarat-syarat. Sedekah memang anjuran, tetapi tidak harus dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk tenaga, bisa dalam bentuk mengajar, dan lain-lain sebagainya. Itu anjurannya demikian. Nah, kalau Anda bertanya tadi, kalau lupa, kalau zakat Anda lupa, itu keterlaluan. Orang cuma sekali setahun diminta.
Saya khawatir berdosa orang yang lupa. Tetapi kalau Anda tidak mampu mengeluarkan zakat atau sedekah, Anda tidak berdosa. Karena anjuran, apalagi sedekah, dapat dilakukan dengan cara yang termudah. Itu tadi, senyum aja sedekah. Kata-kata yang baik sedekah. Memberi sepotong kurma sedekah. Memberi air sedekah. Banyak sekali. Dan itu kita bisa lakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak ada alasan untuk berkata tidak mampu untuk bersedekah. Jadi tidak harus dengan harta kalau bersedekah, tetapi untuk zakat jangan sampai lupa dan sebaiknya tidak ditunda, teman-teman. Jadi kalau memang ada yang kelupaan, ada yang belum secara rutin mengeluarkan, langsung ya habis ini diperhitungkan sehingga jangan sampai melalaikan kewajiban. Abi, mari kita lanjutkan Bi pembahasannya untuk ayat-ayat berikutnya. Kita bahas ayat 14 Bi sekarang, masih di surah Al-Mujadalah, teman-teman. Baik. Alam tara ila alladziina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun a'addallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ini berbicara tentang orang-orang munafik. Sejak episode yang lalu kita sudah berbicara bahwa ayat ini ada berbicara tentang orang-orang munafik yang antara lain berbisik-bisik menyangkut kedurhakaan terhadap Rasul. Nah, ayat kita ini mengajak setiap orang untuk memerhatikan, untuk mengamati, digugah untuk mengetahui, menyangkut orang-orang yang mengangkat kaum sekelompok orang yang Allah murka terhadap mereka. Orang-orang yang mengangkat itu, mengangkat tawallau itu menjadikan wali. Wali itu dalam bahasa pada mulanya berarti dekat. Kemudian kedekatan ini melahirkan banyak makna. Pembela, penolong, teman akrab, bermacam-macam makna dari tawallau. Nah, ayat ini mengancam mereka yang yatawalla, yang dekat, yang sayang, yang mengangkat orang-orang yang dimurkai Allah sebagai teman akrab, sebagai pemimpin, dan lain-lain sebagainya. Baru ini bakal menarik banget nih uraiannya. Jadi definisi orang munafik dan bagaimana kita mestinya bersikap terhadap orang-orang yang sebetulnya dimurkai Allah. Jangan kemana-mana teman-teman, masih akan banyak hikmah dan pelajaran tetap di Tafsir Al-Misbah. Memang dalam memahami Al-Quran, Anda harus mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain yang berbicara. Dipersembahkan oleh Kembali di Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab, juga teman-teman lain yang ikut belajar bersama hari ini hadir melalui aplikasi video conference. Terima kasih pemirsa masih mendengarkan. Kita lanjutkan pembahasan ayat Quran Surah Al-Mujadalah ini. Tadi kita berbicara tentang orang-orang munafik, tentang sikap terhadap orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Silakan dilanjutkan, Abi. Oke, jadi ayat kita ini dari ayat 14 sekarang sampai seterusnya itu berbicara tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini mengangkat orang-orang yang dimurkai Allah sebagai aulia. Nah, aulia jamak wali. Wali itu bisa berarti teman dekat, bisa berarti pemimpin, bisa berarti pembela, bisa berarti penolong, dan lain-lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang munafik mengangkat orang-orang yang dimurkai Allah sebagai teman dekat, sebagai pemimpin. Itu semua dimungkinkan oleh ayat ini. Tetapi yang kita perlu garis bawahi bahwa di sini
yang diangkatnya yang dimurkai Allah. Jadi belum tentu yang tidak dimurkai Allah terlarang untuk menjadikannya teman akrab. Betul. Ya kan? Oke. Mereka yang mengangkat itu bukan dari golongan kamu, kaum mukminin. Tapi bukan juga dari mereka. Sementara ulama berkata yang dimaksud dengan dimurkai Allah ini orang-orang Yahudi. Okay. Mereka itu, orang-orang munafik yang mengangkat ini bersumpah. Padahal sumpah mereka adalah sumpah yang bohong. Dan sedang mereka juga sudah tahu bahwa bersumpah dengan bohong itu terlarang. Allah menyiapkan buat mereka siksa yang pedih. Sesungguhnya sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka perisai supaya mereka tidak dituduh. Maka dengan demikian mereka membendung di jalan Allah, membendung orang lain untuk mengikuti jalan Allah, bahkan membendung diri mereka, maka mereka itu nanti akan mendapat siksa yang menghinakan. Kita pernah jelaskan siksa menghinakan dan siksa ini. Betul. Jangan duga harta benda mereka akan membantu mereka atau anak-anak mereka. Ayat yang ini menyatakan lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Tidak berguna bagi mereka harta mereka, tidak juga anak-anak mereka dari ketetapan Allah, dari siksa Allah. Sedikit pun tidak berguna. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya. Yang Abi ingin katakan di sini bahwa kembali kepada aulia wali ini, kita dalam konteks memahami hubungan muslim dengan non-muslim, kita akan menjumpai sekian banyak ayat yang melarang. Ada yang mengartikannya dengan sedemikian ketat, tidak boleh bersahabat. Ada yang mengartikannya dalam arti tidak boleh mengangkat jadi pemimpin. Ada yang mengartikannya tidak boleh meminta bantuan, dan sebagainya. Kita tidak bisa memahami ayat ini secara berdiri sendiri. Memang dalam memahami Al-Quran, Anda harus mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain yang berbicara tentang hal itu. Abi mau beri contoh. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Diharamkan kepada kamu bangkai dan darah. Apa semua darah haram? Apa semua bangkai haram? Kita akan menemukan di dalam Al-Quran bahwa yang dimaksud dengan darah adalah daman masfuhan, darah yang mengalir. Jadi kalau hati, limpa tidak. Bangkai, tidak semua bangkai haram. Karena Nabi berkata, laut itu suci, bangkainya halal. Ikan yang mati, belalang yang mati, itu halal. Nah begitu juga kalau kita membahas soal aulia ini. Kita tidak bisa semerta-merta mengambil satu ayat tanpa memerhatikan ayat-ayat yang lain, karena itu ulama-ulama berkata, orang-orang yang memusuhi kita itu ada yang terang-terangan memusuhi, yang dilukiskan oleh Al-Quran. Permusuhan mereka sudah nampak dari ucapan mereka. Apa yang di dalam hati mereka lebih buruk lagi. Itu hindari. Ada orang-orang yang tidak menampakkan permusuhannya, tapi sebenarnya ada indikator bahwa dia bermaksud buruk. Hati-hati. Ada orang-orang yang tidak memusuhi kamu. Silahkan melakukan. Nabi berinteraksi dengan orang Yahudi. Betul. Beliau menggadaikan perisainya kepada orang Yahudi. Memahami suatu ayat tidak bisa lepas dari pemahaman terhadap ayat-ayat yang lain. Demikian juga di sini yang digarisbawahinya, yang Allah murka pada mereka. Betul. Saya kira itu ya. Iya, terima kasih Abi, terima kasih sudah mengingatkan tentang pentingnya interaksi dengan non-Muslim. Di sisi lain pentingnya kehati-hatian untuk melihat siapa yang dimurkai Allah, siapa musuh-musuh Islam. Dan juga tentunya pentingnya kehati-hatian pada saat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Saya ingin kasih kesempatan satu lagi teman yang hadir dan ikut belajar hari ini untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan. Silahkan Mbak. Dengan Mbak siapa?
Dengan Nadia dari Malang. Mbak Nadia dari Malang. Begini Prof, makna dari majelis ilmu itu kan juga dapat diartikan sebagai pendidikan orang. Nah, di mana orang yang berpendidikan sangatlah dimuliakan dalam Islam. Namun, bagaimana jika semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia tidak mengimani Allah sebagai Tuhannya? Sebenarnya apa yang terjadi pada diri seseorang tersebut? Itu Prof, terima kasih. Oke, tadi Abi sempat menguraikan bahwa ilmu seharusnya menambah rasa takut dan rasa kagum kita kepada Allah. Tetapi sepertinya tidak dalam semua kasus hal ini terjadi, Abi. Betul, betul. Itu sebabnya tadi kita katakan bahwa ilmu itu ada hanya di kepala. Ada yang di hati yang membimbing. Yang di kepala itu dapat menjadi saksi pemberat untuk seseorang. Yang di hati itulah yang membantu menuju kepada kebaikan. Karena itu orang berpesan, ketika menggunakan akal, letakkan sedikit rasa di akal Anda. Dan ketika Anda merasa, letakkan sedikit akal di perasaan Anda. Itu akan lurus hidup ini. Amin. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan dan juga bisa justru menambah kekaguman kita dan ketaatan kita kepada Allah dan tidak menjauhkannya. Masih akan ada diskusi selanjutnya, teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kita ketemu lagi sesudah jeda ini. Betapapun kita berusaha untuk memberikan sesuatu kepada Rasul, pemberian kita itu tidak ada artinya sama sekali. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih masih bersama kami teman-teman di sini. Dan waktunya untuk membahas beberapa kesimpulan dari ayat-ayat yang kita diskusikan pagi ini. Quran Surah Al-Mujadalah. Kita mulai dari ayat 11 sampai 17, Bi, tadi. Di awal kita bicara tentang majelis, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan di dalam majelis. Boleh nggak, Bi, uraikan sedikit saja tentang sebetulnya apa makna majelis? Jangan-jangan kita hadir majelis ini, majelis itu, tapi belum paham maknanya nih, Bi. Oke deh, jadi bagus. Jadi begini, dalam bahasa Arab itu, paling tidak ada dua kata yang menggambarkan makna duduk. Ada duduk lama, ada duduk sejenak. Duduk sejenak itu dilukiskan dengan jalasa. Tempat duduk sejenak itu majlis. Kalau tempat duduk yang lama itu maq'ad. Orang yang duduk sejenak dinamanya jalis. Orang yang duduk lama berleha-leha dinamakan qa'id. Nah, yang kedua, ketika memerintah untuk duduk, bisa Anda perintah ijlis, bisa Anda perintah dengan menggunakan uqud. Tetapi perintah ijlis ditujukan kepada orang yang baring, diperintah duduk. Sedangkan perintah untuk duduk dari orang yang berdiri, jangan berkata ijlis, dia tidak akan duduk. Tapi katakan padanya uqud. Nah, majlis, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk melapangkan majlis, diisyaratkannya bahwa kalaupun kamu duduk itu sudah tidak lama. Jadi pada saat kita di majelis itu sebetulnya kita tidak sedang diminta duduk-duduk berlama-lama dan berleha-leha ya, Abi. Dan ini yang mudah-mudahan salah satu poin kesimpulan yang penting sekali menjadi saripati dari ayat-ayat yang kita bahas hari ini. Ada yang lain, Abi? Kesimpulan-kesimpulan dari kalau kita ayat-ayat ambil ini. kesimpulan yang kedua, itu panjang kalau kita mau ini. Kesimpulan yang kedua tentang penghormatan pada Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah perintahkan kepadanya untuk meminta sesuatu, itu bukan untuk diri beliau, tapi itu untuk masyarakat beliau. Itu untuk umat beliau, dan bahwa betapapun kita berusaha untuk memberikan sesuatu kepada Rasul, pemberian kita itu tidak ada artinya sama sekali. Jadi lebih baik kita patuh kepada Allah
dengan banyak bersalawat dan menjadikan Rasul sebagai teladan hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, barangkali yang kita bisa ambil kesimpulan dari ini, itu sifat orang-orang munafik yang ingin mengangkat, ingin menjadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai teman-teman akrabnya, yang kepadanya dia menyampaikan rahasia-rahasia yang mestinya tidak disampaikan, yang kepadanya dia mencurahkan cinta kasih yang terlarang dalam ajaran agama. Mereka itu kelak akan menyesal dan tidak dapat mendapat bantuan dari siapapun, walaupun dari anak-anak kandung mereka sendiri. Itu barangkali kesimpulan yang kita bisa ambil dari ayat-ayat itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang munafik yang mendapatkan ancaman ini. Dan mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapatkan hari ini dari Abi dalam diskusi di Tafsir Al-Misbah, itu bukan hanya sampai ke sini, tadi Abi bilang, tapi betul-betul diresapi di dalam hati, menjadi bagian yang menguatkan kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentu kita praktekkan sehari-hari. Saya ingin tutup dengan sholawat sekali lagi. Penghormatan terhadap Rasul jadi salah satu inti pesan hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh